kembali di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, saat mudik lebaran, tidak hanya soal berkendara atau moda transportasinya yang harus diperhatikan, tapi permasalahan lainnya adalah sampah. Dengan jumlah pemudik di tahun ini yang diprediksi mencapai 193,6 juta orang, sekitar 58 juta kilogram sampah akan timbul dalam arus mudik dan balik tahun ini. Berkomitmen untuk mengurangi sampah dan berpartisipasi dalam mendukung aksi bersih negeri yang diselenggarakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK bekerjasama dengan Le Mineral untuk mengampanyekan mudik minim sampah. Kegiatan ini bertujuan agar para pemudik sesedikit mungkin menghasilkan sampah selama melakukan perjalanan mudik dan balik. Salah satu imbauan yang dilakukan pemudik yakni membawa kantong belanja, botol minum, serta wadah makan sendiri, juga meletakkan sampah di wadah sesuai pilah sampah. Demi kurangi sampah makanan, pastikan tidak menyisakan makanan dan minuman. Pilih dan pilah sampahmu. Saudara, arus mudik lebaran tahun ini diprediksi mencapai 71% dari jumlah penduduk Indonesia. Angka ini meningkat dibandingkan tahun lalu. Artinya sekitar 58 juta kilogram sampah tambahan akan timbul dalam rentang waktu 2 minggu arus mudik dan balik. Lalu bagaimana mengampanyekan mudik minim sampah agar mudik tetap aman dan bersih? Kami hadirkan perbincangannya pagi hari ini melalui sambungan virtual Zoom bersama Dirjen Pengelolaan Limbah, Sampah, dan Bahan Beracun Berbahaya KLHK Rosa Vivian Ratnawati dan Head of Public Relations dan Digital Le Mineral Yuna Eka Kristina. Selamat pagi Ibu Yuna, selamat pagi juga Ibu Rosa. Selamat pagi Mas. Baik, saya ke Ibu Rosa dulu. Bu, kalau tadi kita ngelihat tahun ini diprediksi katanya ada 58 juta kilogram sampah yang akan keluar begitu dari para pemudik yang jumlahnya juga meningkat signifikan dibandingkan tahun lalu. Jadi kalau menurut Bu Rosa, bagaimana strategi yang bisa diimplementasikan untuk mendorong masyarakat ini agar melakukan mudik ini dengan menghasilkan sedikit sampah tahun ini? Ya, kampanye mudik minim sampah ini memang sudah dikampanyekan sejak beberapa tahun belakangan, tepatnya sejak tahun 2018. Dan seperti yang tadi sudah disebutkan, kita menyadari bahwa dengan jumlah pemudik yang sekitar 193,6 juta dan akan menambah kurang lebih 58.000 ton sampah sepanjang 2 minggu dilaksanakan mudik dalam rangka Hari Raya Idul Fitri, maka KLHK menyelenggarakan mudik minim sampah ini dengan mengeluarkan surat edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 5 tahun 2024. Di situ kami menghimbau terutama kepada gubernur, bupati, wali kota untuk kemudian yang pertama adalah membentuk yang namanya satuan tugas atau satgas untuk memantau tentang pergerakan sampah ini. Karena kita tahu bahwa setiap orang setiap hari 0,7 kilogram per hari per orang menghasilkan sampah. Dan kami juga bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi, juga Kementerian Perhubungan untuk mengintegrasikan program mudik ceria penuh makna yang diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan dengan mudik minim sampah yang diselenggarakan oleh KLHK. Demikian Mas. Baik, Bu Yuna, Le Mineral ini kan juga sebagai produsen air minum lah ya begitu. Ini banyak dikonsumsi masyarakat, terutama juga pasti saat mudik nanti. Nah, tentunya ini juga akan ikut menyumbang sampah begitu ya. Nah, ini perlu diedukasi juga peran produsen dalam meminimalkan sampah plastik selama periode mudik. Bagaimana kira-kira Bu Yuna? Iya, terima kasih Mas. Jadi sebagai produsen tentunya kami Le Mineral telah mengambil bagian dan berkomitmen untuk sejalan dan mendukung pemerintah dalam hal ini KLHK tentunya untuk mengurangi angka timbulan sampah nasional gitu. Jadi termasuk salah satunya di dalam program mudik minim sampah ini gitu. Nah, jadi kami sudah sekitar lebih dari 3 tahun ini kami menjalankan program gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Ini kami juga berkolaborasi dengan KLHK yang memang upayanya untuk mengurangi angka timbulan sampah nasional itu dengan berbagai macam upaya dari hulu ke hilir Mas gitu. Jadi kami mulai dari edukasi untuk memilih dan memilah sampah plastik, kemudian juga hingga mendaur ulang sampah tersebut gitu. Dan kemudian
sebagai bagian dari tanggung jawab kami juga produsen, kami juga mengkampanyekan dan turut mengedukasi masyarakat untuk juga menggunakan produk-produk kemasan besar. Jadi misalnya kalau di kami air mineral ya, itu ukuran 1,5 liter, 3 liter, 5 liter gitu, terutama dalam mudik ini gitu. Karena kami percaya bahwa semakin besar kemasan, maka itu akan semakin mudah terkumpulkan dan kemudian semakin mudah untuk didaur ulang gitu. Jadi berbagai macam upaya dan berbagai macam program memang sudah sejak lama kami lakukan secara konsisten, Mas, untuk mengurangi timbulan sampah nasional ini. Baik, oke. Saya kembali ke Bu Rosa. Bu Rosa, tadi Anda sempat menyinggung soal peran kepala daerah juga ya untuk sama-sama mengimbau masyarakatnya tidak memproduksi banyak sampah saat mudik ini. Tapi yang muncul kadangkala ini Bu Rosa, bahwa ada ego sektoral yang muncul bahwa wah, sampah yang ada di wilayah ini bukan wilayah saya begitu. Nah, ini bagaimana Anda mengimbau para kepala daerah juga agar ego sektoral ini bisa dikikis gitu untuk masalah produksi sampah di mudik tahun ini? Ya, memang tentang masalah pengelolaan sampah ini kita tidak lepas dari partisipasi publik. Oleh karena itu, ketika bicara masalah sampah di masa mudik ini, betul yang disampaikan oleh Mbak Yuna tadi, bahwa edukasi kepada publik untuk memilah sampah dan juga bagaimana selama mudik, misalnya di jalur-jalur tol, ketika selesai istirahat, misalnya di tempat perhentian membuang sampah, ya kita harus kemudian memilah dan mencari tempat sampah untuk kita buang sampah dan tidak membuang sembarangan. Nah, semuanya itu memang harus bekerja sama, tidak hanya pemerintah daerah. Hingga di dalam surat edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pun kami juga menghimbau kepada para kepala daerah untuk mengedukasi masyarakatnya. Nah, selain itu Mas, dalam pelaksanaan sholat Id nanti di dalam surat edaran itu, KLHK juga akan berkoordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia untuk menyampaikan pesan Lebaran pada khutbah Idul Fitri, yaitu pesan-pesan yang terkait dengan kelola sampah. Jadi kita tahu bahwa selama masa liburan Idul Fitri, tempat wisata dan tempat-tempat keramaian itu kan akan banyak dikunjungi oleh masyarakat. Betul. Itu tentu saja akan menghasilkan sampah, sehingga kelola sampah, kemudian Satgas dari Pemda itu sangatlah dibutuhkan untuk memantau supaya liburan kita menjadi lebih asik karena kita lingkungannya bersih. Demikian Mas. Ya, lalu yang juga tidak kalah penting adalah komitmen dan peran aktif produsen seperti yang juga sudah komitmen yang sudah diutarakan Ibu Yuna tadi. Lalu kalau dari Ibu Rosa untuk memperkuat lagi komitmen dan peran aktif produsen ini dalam upaya pengurangan sampah saat mudik, bagaimana Bu kira-kira? Ya, kami memang bekerja sama dengan para produsen untuk bagaimana mereka membantu juga, selain itu adalah bagian dari kewajiban mereka sebetulnya. Yang pertama adalah menarik kembali kemasan dan yang kedua adalah meredesain kemasan. Betul yang disampaikan oleh Mbak Yuna tadi bahwa sebaiknya memakai yang ukuran besar-besar karena ukuran besar kan lebih gampang dikelolanya. Tapi pun kalau misalnya memang harus memakai yang ukuran kecil, maka produsen itu juga punya kewajiban sebetulnya untuk membantu menarik kembali. Sehingga seperti Le Mineral dan juga produsen yang lain, KLHK bekerja sama untuk bagaimana mereka juga bisa membantu misalnya di tempat perhentian di jalan tol dan tempat-tempat wisata di daerah-daerah itu mereka dapat membantu untuk sampah ketika sesudah dipilah, mereka menjadi off taker untuk bisa menarik kembali sampah-sampah tersebut melalui bank sampah dan sebagainya. Demikian. Dari Ibu Yuna sebagai produsen yang juga memproduksi sampah plastik betul ya, Le Mineral, tadi sudah diutarakan komitmen Le Mineral untuk tetap menjaga kebersihan dan kenyamanan pada saat mudik. Tapi apakah ada upaya kolaboratif lainnya antara Le Mineral dan pemerintah serta organisasi non-pemerintah untuk mengembangkan solusi pengurangan sampah saat mudik, Bu Yuna? Iya, tentunya Mas kembali kepada tadi kolaborasi yang sudah kami lakukan bersama KLHK juga dalam program Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional. Sebenarnya kan program ini bertujuan untuk meningkatkan angka penarikan atau angka collection rate ya dan angka daur ulang kembali gitu. Nah, kami yakin dengan program ini kami jalankan secara kontinu termasuk di periode mudik dan Lebaran ini akan secara otomatis sebenarnya menarik sampah plastik PET terutama
sampah dan mengelolanya kembali gitu. Nah, hal kedua yang kami rasa juga cukup penting, kami bekerja sama dengan KLHK dan mendukung penuh KLHK dalam program edukasi melalui berbagai channel komunikasi. Nah, kami mulai dari edukasi bagaimana masyarakat ini bisa meminimalisir sampah, bertanggung jawab terhadap sampahnya sendiri, kemudian bagaimana mereka memilih dan memilah sampah tersebut sehingga sampah-sampah tersebut mudah untuk didaur ulang gitu, diambil off taker dan kemudian mudah untuk didaur ulang. Nah, kami percaya melalui edukasi yang konsisten ini, terutama nanti ketika mudik, ketika periode libur lebaran nanti, kami yakin ini akan menciptakan satu mindset, satu habit di mana mereka konsumen juga memiliki tanggung jawab dan kesadaran gitu untuk mengelola sampahnya, untuk memilah sampahnya sendiri. Nah, kami yakin dengan cara-cara yang seperti ini yang kami lakukan berkolaborasi dengan KLHK bisa membantu pemerintah untuk merendahkan angka timbulan sampah nasional, terutama ketika periode mudik yang pasti tadi Bu Vivin sudah sebutkan angkanya akan melonjak ya Bu ya. Ya, baik. Jadi produsennya mengedukasi, masyarakatnya sebagai konsumen juga bertanggung jawab, dan pemerintahnya juga ikut mengawasi. Ini sama-sama berkolaborasi untuk menciptakan arus mudik di tahun ini yang nyaman, yang bersih untuk masyarakat Indonesia, terutama yang berada di jalur-jalur mudik begitu. Jadi kita bisa sama-sama mudik dengan senang, dengan hati gembira, dan selamat sampai tujuan tanpa ada sampah yang menumpuk begitu kira-kira. Baik, terima kasih perbincangan kita pagi hari ini, menarik sekali. Semoga ini juga bisa diikuti oleh instansi-instansi lain selain Mineral gitu ya. Ini jadi contoh baik bagi produsen untuk menciptakan mudik yang nyaman dan bersih. Terima kasih sekali lagi Dirjen Pengelolaan Limbah, Sampah dan Bahan Beracun Berbahaya KLHK Rosa Vivian Ratnawati dan Head of Public Relation dan Digital Mineral Yuna Eka Kristina telah berbagi informasinya di Sapa Indonesia Pagi. Sehat selalu Ibu, sampai jumpa lagi. Terima kasih, sehat selalu. Terima kasih.